Halo semuanya, Assalamualaikum dan semangat pagi. Jumpa lagi dengan saya, Pak Edi Atusi. Pastikan sebelum belajar, anak-anak semuanya sudah berdoa dan menyiapkan alat-alat tulis untuk mencatat hal-hal penting dalam pembelajaran ini. Karena seburuk-buruk catatan masih jauh lebih baik daripada sekuat-kuat ingatan. Dan pastikan jangan lupa tekan tombol like dan subscribe agar anak-anak semua bisa terus belajar melalui channel ini. Are you ready? Let's go! Anak-anak semuanya, di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar materi tentang definisi bilangan berpangkat dan operasinya secara umum. Untuk pertemuan kedua kali ini kita akan belajar tentang sifat-sifat bilangan berpangkat, pangkat 0, dan pangkat negatif. Sebelum kita pelajari lebih jauh, ada baiknya kita ingat kembali materi sebelumnya tentang definisi bilangan berpangkat. Anak-anak semuanya ada yang masih ingat apa definisi dari suatu bilangan berpangkat? Ya, jadi jika ada A pangkat N, di mana A adalah basisnya, N adalah pangkatnya, maka didefinisikan sebagai A dikali A dikali A dan seterusnya sebanyak N faktor. Ya, sebagai contoh, 2 di pangkat 3, di mana basis dari bilangan berpangkat adalah 2 dipangkatkan 3, maka dituliskan 2 dikali 2 dikali 2 sebanyak 3 kali dan hasilnya adalah 8. Atau sebaliknya, dari suatu bilangan tertentu disuruh menuliskan dalam bentuk bilangan berpangkat. Jadi angka 8 ini kalau disuruh menuliskan bilangan berpangkatnya dengan basis 2, tentu 2 pangkat berapa ketemu 8. Berarti 2 pangkat 3, ya. Kemudian yang harus diingat lagi adalah penulisan perkalian dalam matematika, ya, secara bentuk aljabar. Nah, ini diingat lagi. Saya ini sudah menekankan sejak kelas 7 ya bentuk ini. AB itu artinya A kali B. A titik B itu artinya juga A kali B. A dalam kurung B itu artinya juga K kali. Jadi ini sangat penting agar anak-anak bisa nanti melakukan operasi bilangan berpangkat dalam bentuk aljabar dengan lebih matang dan tentunya harus benar. Oke, paham semuanya ya? Selanjutnya, sifat-sifat bilangan berpangkat. Jadi sifat-sifat ini bisa kita buktikan, ya. Kenapa kok seperti itu sifatnya nanti. Namun dalam pertemuan kali ini Pak Edi tidak akan membuktikan sifat-sifat yang akan kita pelajari ini, karena tentu akan menyita banyak waktu dan membuat durasi video pembelajaran ini semakin panjang. Untuk pembuktian sifat-sifatnya, kalau ada anak-anak mau bertanya boleh, ataupun bisa melihat di buku paketnya, ya. Baik, untuk yang pertama yaitu jika ada A pangkat M dikali A pangkat N. Diingat basisnya harus sama, A dengan A. Ya, pangkatnya boleh berbeda. A pangkat M dikali A pangkat N, maka sama dengan A pangkat M ditambah N. Kalau dikalikan, pangkatnya ditambah. Yang pertama. Yang kedua, jika ada A pangkat M dibagi A pangkat N, lagi-lagi basisnya harus sama, maka berlaku A pangkat M dikurang N. Jika dibagi, maka pangkatnya dikurang, ya. Oke, selanjutnya. Yang ketiga, dalam kurung A pangkat M dipangkatkan lagi N. Jadi arti dalam kurung tadi apa? Arti dalam kurung adalah kali. Dalam hal ini, penulisan seperti ini yang dikalikan adalah pangkatnya, maka berlaku A pangkat M N. MN artinya M dikali N. Oke, lanjut. Sifat yang keempat yaitu dalam kurung
A pangkat M dikali B pangkat N dipangkatkan lagi P. Ya. Lagi-lagi dalam kurung artinya adalah K kali. Maka dalam kondisi seperti ini yang dikalikan adalah pangkatnya. Ya. Jadi A pangkat M dikali P, P-nya mengalir kepada M, P-nya mengalir kepada M. Sehingga A pangkat M dikali P kali B pangkat N kali P. Jelas ya? Lanjut. Sifat yang kelima. Dalam kurung A pangkat M dibagi B pangkat N dipangkatkan lagi dengan P. Lagi-lagi dalam kurung. A itu dalam kurung adalah kali. Dalam kondisi seperti ini yang dikalikan adalah pangkatnya. Maka P mengalir kepada M, P mengalir kepada N. Sehingga hasilnya adalah A pangkat M dikali P dibagi B pangkat N dikali P. Jelas ya? Nah, supaya lebih jelas lagi kita perhatikan contoh berikut ini. Untuk sifat yang pertama, contoh perhatikan. 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 2 itu sama dengan 2 pangkat 3 ditambah 2. Sehingga 3 pangkat 2 adalah 5, maka menjadi 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 tentu kita kali-kali hasilnya adalah 32. Sangat mudah, jelas ya? Oke, itu yang benar. Nah, jika basis tidak sama, maka sifat perpangkatan tidak berlaku sebagaimana sudah Pak Edi jelaskan tadi. Kalau ada 2 pangkat 3 dikali 5 pangkat 2, ini basisnya sudah berbeda, maka sifatnya itu tidak berlaku. Tidak bisa kita tuliskan 2 pangkat 3 ditambah 2. Nah, ini sudah salah. Kalau ada bentuk seperti ini, nah kembali kepada pertemuan selanjutnya sebelumnya. Ini adalah bentuk operasi perkalian dari suatu bilangan berpangkat. Nah, seperti ini saja caranya, cara biasa lagi. Ya, tidak masuk dalam sifat. Jelas ya? Oke, kita lanjutkan. Untuk sifat yang kedua, A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurang N. Kita lihat contohnya. Nah, di sini kita gunakan contoh bilangan berpangkat berbasis 3. 3 pangkat 5 dibagi 3 pangkat 2. Sebagaimana sifatnya, maka menjadi 3 pangkat karena dibagi pangkatnya dikurang. Menjadi 3 pangkat 5 dikurang 2. Sehingga hasilnya 3 pangkat 5 dikurang 2 adalah 3. Nah, 3 pangkat 3. 3 pangkat 3 tentu adalah hasilnya berapa? 27. Mudah sekali. Ya. Nah, contoh berikutnya. Nah, kita gunakan variabel X pangkat 4 dibagi X pangkat 2. Lagi-lagi ini pembagian. Nah, perlu anak-anak ingat semuanya, pembagian dapat dituliskan dalam bentuk titik 2 ataupun pakai per seperti ini. Titik 2 dengan per sama ya. Nah, jadi jangan bingung nanti. X pangkat 4 dibagi X pangkat 2 sama dengan, kalau dibagi pangkatnya dikurang. Mudah sekali. X pangkat 4 dikurang 2 sehingga hasilnya adalah X pangkat 2. Sangat mudah ya. Oke. Sifat yang ketiga, A pangkat M dalam kurung N. Itu artinya A pangkat M dikali N. Pangkatnya yang dikalikan. Sebagai contoh, nah, mudah sekali. Dalam kurung 2 pangkat 3 tutup ya. Tutup kurung, kemudian dipangkatkan lagi 2. Itu artinya dikalikan ini. Pangkatnya yang dikalikan, bukan basisnya. Ya, sehingga menjadi 2 pangkat 3 dikali 2. Sehingga menjadi 2 pangkat 6. 2 pangkat 6 berapa? Nah, kali-kalilah. Hasilnya adalah 60. Ya. Contoh berikutnya. Y pangkat 3 dalam kurung ya, dipangkatkan lagi 2. Hasilnya menjadi Y pangkat 3 dikali 2 adalah
Y pangkat 6. Mudah sekali ya sifat yang ketiga ini. Kemudian sifat yang keempat, dalam kurung A pangkat M dikali B pangkat N, tutup kurung, dipangkatkan lagi P, sehingga A pangkat M dikali P kali B pangkat N dikali P. Ambil contoh, perhatikan contohnya. Di dalam kurung 2 pangkat 4 dikali 3 pangkat 2. Pangkat lagi 2. Sehingga hasilnya adalah pangkat 2 yang di luar ini mengalih pangkat yang di dalam. Sehingga 4 kali 2. Kemudian dikali lagi 3 pangkat 2 dikali 2. Sehingga hasilnya di bawahnya 2 pangkat 4 dikali 2 8 ya. 2 pangkat 8 dikali 3 pangkat 4. Kita hitung-hitung, hasilnya adalah 20.376. Sejauh ini kira-kira jelas anak-anak? Ya, itu jelas. Karena anak-anak PED anak-anak yang cerdas semuanya. Amin. Nah, contoh berikutnya dalam bentuk aljabar. Nah, 2P pangkat 4. 2P artinya 2 kali P ya. P pangkat 4. Q pangkat 2. Ini kalau kita artikan 2 dikali P pangkat 4 dikali Q pangkat 2. Dipangkatkan lagi 2 di luar. Sehingga pangkat yang di luar ini mengalihkan semua pangkat yang ada di dalam kurung. Nah, 2 ini pangkat berapa ya? 2 ini berdiri sendiri, dia pangkatnya nggak ditulis, berarti dia pangkat 1. Ya, kalau nggak ditulis pangkatnya 1 berarti. Nah, sehingga pangkat yang di luar 2 ini mengalih pangkat angka 2 yang di dalam, jadinya 2 pangkat 1 dikali 2, 2 pangkat 2 jadinya ya. Kemudian P pangkat 4 dikali 2. Dikali lagi Q pangkat 2 dikali 2. Jadi sepangkat yang di luar mengalih semua pangkat yang ada di dalam. Pak, di sini ada titik, Pak. Ini, Pak, kali, ya. Nah, di sini nggak saya tuliskan titiknya, kali juga sama saja ini, ya, sama saja. Sehingga hasilnya 2 pangkat 2, 4. P pangkat 8, karena 4 kali 2 tadi ya, di atasnya pangkatnya. Q pangkat 4, ya. Mudah ya. Jadi kalau kita cermati, kita ikuti sifat-sifat ini, pasti semua soal tentang bilangan berpangkat bisa kita selesaikan. Selanjutnya contoh yang sifat yang kelima. Perhatikan contohnya, sama seperti tadi lah intinya ya. Intinya pangkat yang di luar mengalih pangkat yang di dalam. 2 pangkat 3 dibagi 3 pangkat 2 dalam kurung, di luar kurung dipangkatkan lagi, sehingga menjadi 2 pangkat 3 dikali 2. Kemudian bagi 3 pangkat 2 kali 2 lagi, sehingga hasilnya 2 pangkat 6 dibagi 3 pangkat 4 ya. Sehingga kalau kita tuliskan hasil akhirnya 2 pangkat 6 itu 64, dan 3 pangkat 4 adalah 81, maka 64 per 81. Oke, contoh berikutnya dalam bentuk aljabar. 2 pangkat 3 2x pangkat 3 dibagi 3y pangkat 2. Ingat lagi-lagi, pangkat yang di luar akan mengalih semua pangkat yang ada di dalam. 2 ini pangkat 1. Kalikan 2, menjadi 2 pangkat 2 ya. 3 ini pangkat 1. Jika pangkatkan lagi 2, pangkat 1-nya dikali dengan 2 yang di luar, pangkat 2 di luar, sehingga menjadi 3 pangkat 2. Begitu ya, jelas ya.
Sehingga jadinya 2 pangkat 2 X 3 dikali 2, karena lagi-lagi 2 yang di luar mengalih dengan pangkat yang di dalam dengan 3 ini. Dibagi 3 pangkat 2 Y pangkat 2 dikali dengan 2 dengan 2 ini ya, sehingga hasilnya 2 pangkat 2 4, 3 pangkat 2 9, X pangkat 3 kali 2 6, X pangkat 6, Y pangkat 4. Nah, ini adalah hasil akhirnya 4X pangkat 6 9Y pangkat 4. Jelas semuanya? Oke, kita lanjutkan bilangan pangkat 0. Setiap bilangan yang dipangkatkan 0 hasilnya adalah 1. Kok bisa begitu Pak Edi ya? Ya, anak-anak bisa dilihat pembuktiannya di buku ya, menggunakan sifat yang kedua tentang pembagian bilangan berpangkat. Nah, dengan sifat itu kita akan mendapati semua angka yang dipangkatkan 0 atau A pangkat 0 hasilnya adalah 1 berapapun A-nya. Sebagai contoh, A-nya misalnya 81 pangkat 0, hasilnya pasti 1. Misalkan lagi 10.000 pangkat 0, hasilnya juga 1, pasti 1. Contoh lagi X, Y, Z pangkat 0, hasilnya juga pasti 1. Kata kuncinya adalah bilangan berapapun jika dipangkat 0 pasti hasilnya 1. Paham ya? Nah, pembuktiannya bisa kita buktikan dengan sifat kedua, menggunakan sifat kedua tadi tentang pembagian ya. Nah, pembagian bilangan berpangkat dengan basis yang sama itu bisa dibuktikan A pangkat 0 sama dengan 1. Baik, saya rasa jelas ya. Selanjutnya, bilangan pangkat negatif. Nah, jika ada A pangkat min n harus positif n-nya, sehingga untuk menjadi positif dia basisnya dan pangkatnya harus turun di bawah per, sehingga menjadi 1 per A pangkat n. Dalam kondisi lain, kebalikannya 1 per A pangkat min n. Supaya positif n-nya dia naik di bawah per. Ya, dibalik ini, intinya dibalik. Supaya positif dibalik posisi. Awalnya negatif di bawah, supaya positif dia harus di atas menjadi positif ya. Nah, itu secara penjelasan secara cepatnya aja lah. Ya, seperti itu. Sehingga A pangkat n per 1 ini kan menjadi A pangkat n. Ini kebalikannya antara yang atas dan bawah, ini kebalikannya. A pangkat min n sama dengan 1 per A pangkat n. Menjadi per supaya pangkatnya positif. Yang di sini, yang di bawahnya ini 1 per A pangkat min n. Hilang pernya, artinya A ini naik di atas per ya, A pangkat n-nya, sehingga menjadi positif. Nah, supaya lebih jelas, lihat contohnya. 2 pangkat min 2 sama dengan 2 pangkat min 2 tidak bisa kita hitung. Agar bisa dihitung, jadikan pangkat positif. Ikuti sifat pangkat positif ini. Maka menjadi 1 per 2 pangkat 2. Nah, setelah turun di bawah per, pangkatnya jadi positif. Sehingga menjadi 1 per 4. Nah, gitu ya. 2 pangkat 2, 4. 2 pangkat min 2, 1/4. Nah, ini harus betul-betul dipahami. Contoh berikutnya. Nah, ini dengan bentuk yang kedua ini, yang kedua ya.
1 per 5 pangkat min 2. Selagi pangkatnya min, tidak bisa kita hitung. Maka jadikan positif. Dalam posisi seperti ini, supaya positif, maka dia harus naik di bawah per. 5 pangkat 2 per 1. Nah, per 1 kan tidak ngaruh, maka nggak ditulis. Ditulis saja 5 pangkat 2. Per 1 kan dibagi 1. Tetap 5 pangkat 2 ternyata. Nah, sehingga menjadi 5 pangkat 2. 5 pangkat 2 hasilnya ada 25. Jadi 1 per 5 pangkat min 2 hasilnya adalah 25. Intinya ikuti sifatnya, pasti bisa diselesaikan soalnya. Kemudian contoh yang ketiga, nyatakan dalam bentuk pangkat positif dari dalam kurung X per Y pangkat min 2. Bagaimana cara menjawabnya? Nah, kalau contoh seperti ini kita gunakan bantuan sifat yang sebelumnya tadi ya. Ada pada sifat berapa? Sifat yang kelima tadi ya. Nah, jadi kita pangkat yang di luar mengalih semua pangkat yang ada di dalam. Sehingga sudah menjadi X pangkat 1. Jadi X pangkat 1 dikali dengan min 2. Sehingga jadinya X pangkat min 2. Y pangkat 1, satunya dikali dengan min 2, jadinya Y pangkat min 2. Nah, sekarang X pangkat min 2, Y pangkat min 2 harus menjadi positif. Supaya menjadi positif, ya, sebagaimana sifat bilangan pangkat negatif, kalau dia di atas per, maka turunkan saja di bawah per, pasti akan menjadi positif, atau dibalik ya. Kemudian yang di bawah juga begitu. Kalau negatif di bawah, naikkan ke atas per, dia jadi positif. Sehingga hasilnya Y pangkat 2 dibagi X pangkat 2. Ya, nah, misalnya caranya menulis seperti ini. Untuk mengubah pangkat negatif menjadi positif. Kira-kira jelas? Saya yakin anak-anak jelas semuanya. Jika nanti masih ada yang belum jelas, bisa ditanyakan, komen di kolom komentar pada YouTube ini. Selanjutnya, contoh yang keempat masih tentang bilangan pangkat negatif. Contoh yang keempat yaitu nyatakan dalam bentuk pangkat positif dari min 2 per 5 A pangkat min 3, B pangkat min 2. Jadi yang dijadikan positif adalah pangkatnya. Pangkatnya saja. Di mana pangkatnya? Pangkat min 3 dan pangkat min 2. Kalau min 2 per 5 ini bukan pangkat. Ini adalah bilangan negatif. Pecahan negatif. Ini pecahan, bukan bilangan berpangkat ya. Yang berpangkat ataupun pangkatnya adalah min 3 dan min 2. Maka min 3 dan min 2 ini jadikan positif. Nah, ikuti tadi sifat bilangan pangkat negatif dan menjadi positif. Nah, kita jawab. Maka min 2 per 5 A pangkat min 3 B pangkat min 2 sama dengan min 2 per 5. Tetap, karena ini bukan bentuk pangkat ya, ini adalah bentuk bilangan pecahan negatif. Ini yang diubah adalah pangkat. Kemudian min A pangkat min 3 supaya menjadi positif. Nah, bagaimana sifat tadi, turun di bawah per menjadi 1 per A pangkat 3. Jadi positif setelah diturunkan. Begitu juga dengan B pangkat min 2. Supaya positif jadikan 1 per B pangkat 2. Ya. Jelas ya bentuk ini ya. Sehingga jadinya min 2 kali 1 kali 1 2. Ya, min tetap turun bawah ini. Sekarang 5 dikali A pangkat 3 dikali B pangkat 2. Jadinya 5A pangkat 3 B pangkat 2. Inilah hasilnya. Ya. Nah, ini untuk mengubah bentuk pangkat negatif menjadi positif. Jelas ya? Oke.
Kita lanjutkan. Nah, contoh lanjutan. Contoh lanjutan ini Pak Edi contohkan dari soal-soal yang penyelesaiannya menggunakan berbagai sifat-sifat bilangan berpangkat. Tidak cukup dengan satu sifat, tetapi kombinasi dari semua sifat-sifat. Ada yang menggunakan dua sifat saja. Nah, tergantung dari soalnya. Bentuk sederhana dari 12A pangkat 8B dibagi 2A pangkat 3 kali ya, ini kali ya, kali 3A pangkat 2B. Jadi ada pembagian, ada perkalian. Berarti dua sifat. Kalau dikali pangkatnya ditambah, kalau dibagi pangkatnya dikurang. Nah, itu aja berarti ya. Oke, kita jawab. 12A pangkat 8B dibagi 2A pangkat 3 kali 3A pangkat 2B. Boleh dibagikan dulu, boleh dikalikan dulu. Nah, penyelesaian ini adalah dikalikan dulu untuk bilangan di bawahnya. Nah, tetap ya. 12A pangkat 8B yang di bawah 2. Nah, ini kan kali nih. Semuanya bisa mengali yang di bawahnya. Angka kalikan dengan angkanya. 2 dikali 3, 6. A pangkat 3 dikali A pangkat 2 dikali pangkatnya ditambah, sehingga menjadi A pangkat 5. Ya, tambahkan pangkatnya ya. B nya masih utuh ya, dia sendiri, tidak ada perkalian di sini. Jadi jadinya 6A pangkat 5B, sehingga 12A pangkat 8B dibagi 6A pangkat 5B. Sekarang kita lakukan operasi pembagian. Angka bagi dengan angka. 12 dibagi 6, 2. A pangkat 8 dibagi A pangkat 5. Dibagi pangkatnya dikurang. Jadi A pangkat 3. B pangkat 1 dibagi B pangkat 1. B bagi B habis, alias 1. Nah, sehingga hasil akhirnya menjadi 2A pangkat 3. Jelas ya? Oke, contoh lanjutan yang kedua. Nah, ini lebih rumit lagi. Bentuk sederhana dari P pangkat 3 Q pangkat 6 per P pangkat 4 Q pangkat min 3 dibagi lagi P pangkat 7 Q dibagi P Q pangkat min 4. Wah, rumit sekali Pak nampaknya. Enggak. Ikuti gunakan sifat-sifatnya dengan cermat dan teliti, pasti bisa diselesaikan. Oke, kita jawab. Kita selesaikan satu persatu ya. Ya, anggap ini yang sebelah kiri, ini sebelah kanan. Ya, kita selesaikan sebelah kiri dulu. P pangkat 3 Q pangkat 6 per P pangkat 4 Q pangkat min 3. Kan ini kan per itu artinya bagi. Kalau dibagi pangkatnya diapakan? Dikurang. Maka yang ini P pangkat 3 dikurang dikurang 4. Ini ya. P pangkat 3 kurang 4. P dengan P. Sekarang Q dengan Q juga. Q pangkat 6. Berarti 6 dikurang min 3. Nah, itu hati-hati. Di sini 3-nya min. Min yang ini adalah min karena sifat pembagian ya, sehingga pangkatnya dikurang. Sementara min dalam kurung 3 ini ya, dalam kurung min 3 ini adalah bawaan dari soalnya, sehingga harus dikurung supaya tidak salah mengoperasikan. Jadinya begini, karena dalam kurung artinya kali ya, penulisannya harus seperti ini, kalau enggak pasti salah. Oke, dibagi. Nah, dibagi. Sekarang yang kanan. P pangkat 7 dibagi P. P yang di bawah pangkatnya berapa?
1 nih, nggak ditulis nih, sehingga P pangkat 7 dikurang 1. Nah, ini. Sekarang Q-nya. Q pangkat berapa ini? 1. Min 4. Min 4. Min adalah dari sifat, min 4 bawaan dari soalnya. Maka kita tuliskan Q pangkat 1 min dalam kurung min 4. Nah, selanjutnya di bawahnya P pangkat 3 min 4. Boleh langsung ya, kalau kalian sudah bisa langsung seperti ini ya. Tapi baik dibiarkan, kenapa? Menyelesaikan dalam kurung. Min dalam kurung min artinya kali, berarti min kali 5 jadi plus. Jadinya Q pangkat 6 ditambah 3 plus 3 ya, jadinya plus ya. Nah, dibagi P pangkat 7 min 1, Q pangkat 1 plus 4. Kenapa? Min dikali min ini, jadinya plus. Nah, sehingga P pangkat 3 dikurang 4 min 1. Q pangkat 6 tambah 3 9. Bagi P pangkat 7 dikurang 1, P pangkat 6. Q 1 tambah 4 pangkat 5. Ya. Sampai di sini paham ya? Intinya harus benar dari atas, tidak ada boleh langkah yang salah. Tidak boleh ada langkah yang salah. Kalau salah pasti nanti salah semua ke bawahnya. Dari sini kan dibagi nih. Lagi-lagi kalau dibagi pangkatnya dikurang. Tentu dengan basis yang sama, P dengan P, Q dengan Q. Nah, kalian bagian apa? Jadi P pangkat min 1 dikurang 6 ya. P pangkat min 1 bagi P pangkat 6, sehingga dikurangkan pangkatnya. Min 1 min dari sifat ya, min 6 gitu. P pangkat min 1 kurang 6. Kemudian Q-nya. Q pangkat 9 dibagi Q pangkat 5, sehingga Q pangkat 9 dikurang 5. Maka hasil akhirnya adalah P pangkat min 1 min 6, jadinya min 7. Q pangkat 9 min 5, jadinya pangkat 4. Nah, ini adalah hasil akhirnya. P pangkat min 7, Q pangkat 4. Sudah ya semuanya. Selanjutnya bisa dikerjakan latihannya untuk memperdalam penguasaan tentang sifat-sifat bilangan berpangkat dan juga tentang pangkat negatif tadi. Nanti latihannya ini juga dikumpulkan sebagai nilai tugas di samping tugas yang sudah Pak Edi berikan. Itu saja anak-anak penjelasan dari Pak Edi. Semoga semuanya jelas. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat.